Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita dan masih meneguhkan langkah kita untuk selalu berada di majelis ilmu, wabil khusus tentang akidah. Dan ini memang ilmu yang harus diilmui sehingga kemudian ketika kita berjalan di dunia ini kita punya panduan yang benar, sebagaimana yang sekarang baru ramai di Solo Timur itu kan, ada haul, ada dua kata-kata yang saya itu tahu atau dengar gitu kan. Yang pertama, datanglah ke haul Habib Anis karena Rasul pasti datang. Nah, jangan udah ngaji toh, rohnya Nabi di mana? Nah, ini udah pernah kita bahas. Kemudian yang kedua, Habib Fulan bin Fulan gitu kan, yang dihauli itu gitu kan, itu adalah kata dia Menteri Keuangannya Allah gitu. Jadi kalau kalian datang terus genah rezeki ini bakal seret. Coba. Artinya kalau kita ngerti benar konsekuensi dari berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, luar biasa mengerikan. Kita nggak akan berani ngomong seperti itu. Artinya ini memang ada di bab akidah, jadi bukan sekedar khilafiyah gitu, ya. Bahkan dalam sholat pun misal panjenengan takbiratul ihram seperti ini atau seperti ini, itu masih ada dalilnya. Tapi nek wis begini itu nggak ada. Karena nggak ada maka begini pun jadi salah gitu. Nah maka dalam sholat pun ada potensi orang itu salah ketika nggak belajar, apalagi akidah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah karena kita masih belajar tentang akidah dan kita sampai di bab atau pasal yang ke-9 dari kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal dengan tema atau subjudul Nabi Isa, Dajjal dan Imam Mahdi. Imam Mahdi tambahan karena di dalam matannya, di dalam teksnya nggak ada Imam Mahdi. Tapi ini satu rangkaian. 3 orang ini nanti akan bertemu pada satu medan laga yang sama. Gitu. Dan saya qadarullah karena banyak tanggapan dari kumpul kita dalil, saya masih belum puas sebenarnya. Nanti saya akan tambahkan. Jadi ini baru terkumpul 84 halaman gitu. Tapi ke halaman PowerPoint gitu. Insya Allah nanti akan saya tambahkan terus gitu. Karena memang ini penting gitu. Dan sebelum Dajjal yang gede, Nabi itu mengingatkan munculnya Dajjal yang kecil-kecil. Nah, Dajjal itu artinya pendusta. Jadi pendusta yang kecil, orang yang tahu-tahu keyakinan supaya kemudian dapat dunia, dapat pengikut, dapat masa, dapat kedudukan. Dan jenengan sudah saksikan di Indonesia sudah berapa orang ngaku Nabi. Dari mulai yang namanya nama Arab Ahmad Musodik sampai yang namanya nama Jawa yang Gehenten gitu. Tugimin Gehenten gitu. Ya, maka kalau di Indonesia aja ada, di negara-negara lain Gehenten. Hari ini masih ada tuh Muhammad Al-Qasim, dia ngaku sebagai Imam Mahdi. Tapi nek ndelok bentuke blas gak pantes gitu jadi Imam Mahdi. Sebagaimana halnya Imam LDI gitu kan, yang sekarang dibaiat oleh jutaan pengikutnya. Itu juga jenengan nek ndelok fotone serapatut dadi imam. Tumpakane Herli, nah ini klambi jaket kulit gitu kan. Terus kalau ngomong dalil juga parah gitu kan kalimatnya. Terus gak patut belas itu. Maka jauh ya, dari kaidah-kaidah yang benar. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal menuliskan, wal imanu annal masihad dajjal. Jadi ada al-masih ad-dajjal khorijun. Orang Islam, orang beriman harus mengimani kalau yang namanya al-masih dajjal itu akan keluar. Yang mana dicirikan maktubun baina ainaihi kafirun. Yang dia tertulis antara dua matanya. Bisa di sini, bisa di atas sini. Itu tulisan kafirun. Beliau menulis kafirun. Nanti dalam beberapa kitab itu kaf fa ro. Dan hari ini
kita menyaksikan banyak orang nggak bisa baca huruf Arab. Sedemikian juga hari ini kita menyaksikan banyak anak muda yang tatoan, dulu di sini gitu kan. Saya kira trimo ning kene tato muka bahkan mata. Bahkan ada sebagian anak muda yang menato badannya dengan tulisan-tulisan entah Cina, entah Jepang, entah Korea, yang dia sendiri jane ya ora paham kuwi artine apa. Maka pada zaman ketika Dajjal itu datang, itu dia akan tertulis nih di kepalanya ngoten niku. Ning sing iso memahami itu hanya orang beriman sing gelem ngaji gitu. Karena kalau dia sudah gak pernah dekat dengan agamanya, dia gak ngerti tulisan apa, apalagi dia memuja artis-artis tertentu atau tokoh-tokoh tertentu sing bertato, dia akan menganggap itu suatu tanda kehebatan. Demikian juga dengan kalau melihat para pandito agama tertentu, itu kan mukanya sini bathuknya selalu dikasih tanda macam-macam, enten sing telu, enten sing siji, enten sing ngeten, enten sing ngadeg gitu kan. Maka tanda-tanda itu akan menarik sebagian orang-orang jahil untuk ikut. Wah keren nih, koyo keren gitu. Tapi orang beriman akan ngerti, nek iki bukan keren gitu. Iki tulisan ra cetha gitu. Tulisan yang menunjukkan iki wong ra cetha sing kudune dihindari bukan malah dieloni. Makanya hati-hati kalau panjenengan punya putra mengidolakan orang-orang bertato terus melu-melu gitu. Oke, kalau jenengan punya tato, kalau memang masih sanggup untuk dihapus, monggo dihapus, itu lebih baik. Nah, kemudian wal ahadisul lati ja'at fihi, dan beriman dengan hadis-hadis yang datang tentang masalah ini. Jadi Imam Ahmad itu mengingatkan ini masalah gaib yang hanya bisa diimani, dipercayai, ditafsirkan, dijelaskan dengan hadis. Ora mung ceritane cerita, ora kena gitu. Ya mungkin panjenengan mireng, mungkin gak apalah hadisnya diceritakan putrane monggo lah. Tapi ketika sudah didudukkan di depan seperti ini, nantinya ngajar, seorang manusia itu gak boleh menjelaskan barang gaib kecuali bawa hadis. Nah nek rapal piye maca ora apa-apa gitu kan. Makanya saya itu gak malu kok gitu baca, daripada harus ngomong 2 jam ning hadis sitok era metu saking pintere saya ngomong moh gitu. Mending saya kayak gini gitu. Nah nek ngono ki ra payu wis ben gitu. Saya mending kayak gini aman daripada kemudian pinter gawe mic ngadeg gitu kan, ceramah 2 jam, 1 jam setengah, dalil sitok era metu gitu. Maupun metu itu juga luput gitu kan, naudzubillah. Saya mending ngajar kayak gini, ada meja, ada kitab atau hadis yang sudah saya kumpulkan, taruh di HP. Karena kadang nek beberapa kali itu saya di tempat tertentu tuh bawa kitab, ini kitabnya carry gitu. Sarah Riyadhus Shalihin sampai tempatnya mungkin saking kesusu itu astagfirullah enggak bawa. Nah, maka beberapa materi itu saya masukkan ke HP biar gampang gitu. Nah, HP umumnya orang kan enggak carry kan. Makanya kan sekarang zaman dulu orang ketinggalan dompet ya bingung. Nah, sekarang ketinggalan dompet enggak apa-apa karena bisa kris gitu kan. Makanya HP itu hampir enggak carry gitu kan. Walaupun beberapa kali HP itu saya tuh carry di toilet umum gitu nanti gitu. Tapi masih ada gitu. Nah, maka beliau mengingatkan wal ahadisu alladzi ja'at fihi. Jadi kalau mau ngomongkan Dajjal pastikan pakai hadis, enggak boleh sembarangan. Wal imanu bi anna dzalika kainun, dan mengimani bahwasannya perkara ini mesti terjadi. Orang mungkin orang. Makanya sebelum Dajjal itu kan banyak ciri-ciri menjelang kiamat yang disebutkan Nabi SAW, dan ciri-ciri itu terjadi semua. Ketika ciri-ciri itu terjadi, maka ujung dari sebuah cerita yaitu datangnya Dajjal ini ya mesti bakal terjadi. Gampangannya ngeten, jenengan kenal wong, muga-muga niku sanes kula. Dino-dino anggere ngomong aku sih terus. Pada satu ketika dia pengen ngomong jujur dan cerita jujur, kalau kemudian dia diancam orang, dia kemudian mau minta pertolongan jenengan, dia cerita, wah aku nek mau dicegat si fulan iki, duitku dijiko entek-entekan ngene-ngene mbok yo aku lho tulungi piye carane njaluk atau nyilih 100 atau 50 gitu kan. Mungkin jenengan akan mengatakan, paling aku sih gitu toh.
Nah, maka Nabi enggak. Nabi itu kalau mengabarkan tentang hari kiamat cirinya ini itu ada semua dan terjadi semua. Contoh misal seperti orang berlomba membangun bangunan tinggi-tinggian, bangun bangunan di atas gunung, itu nggih terjadi. Banyaknya laki-laki kayak perempuan kayak laki-laki niku nggih terjadi. Kemudian minuman keras diminum dengan berbagai macam namanya niku nggih terjadi. Kemudian pembunuhan di mana-mana niku nggih terjadi. Kemudian perzinahan di pinggir-pinggir jalan niku nggih terjadi. Sampai berapa waktu yang lalu saya ngisi pengajian tentang gilingan niku. Kula nganti niliki napa Sherlock ini nganti tenanan ini. Kleru niku kuwatir rek kleru nek menggo gang gitu. Wah, begitu masuk di gangnya itu loh, orang ketok enak uang, masuk lagi. Ternyata bener-bener totokan kayak gitu, tapi ada sebuah musola gitu, jamaah 100-an ada di situ. Wah, enak uang sholat nanti sakmene kayak gitu. Padahal kita kenalnya kan daerah hitam gitu. Dan zaman dulu itu ketika saya baca atau menyampaikan atau mengajarkan tentang ciri-ciri hari kiamat, Nabi itu ketika mengatakan sampai perzinahan itu di pinggir jalan, kita tuh sampai kayak apa ya enek perzinahan di pinggir jalan. Sing enek kan kucing, anjing, terus ayam kan gitu loh. Dulu zaman dulu, tenan kan nek sakniki mboten ngertos. Gilingan itu sepanjang jalan itu kan enten payung ditoto-toto niku, pijet payung niku kan. Nek nek pijetan tok kaya nek orang mungkin. Mungkin enek tambahane mbuh apa gitu. Nah, maka itu terjadi enggak jauh dari sini gitu loh. Ya, di tempat kita, di kota kita gitu loh. Makanya hal-hal seperti itu sudah disampaikan Nabi dan terjadi gitu. Makanya kalau Nabi itu ngomongnya bener kabeh gitu, otomatis nanti pungkasannya itu mesti bener ya, nggak mungkin enggak gitu. Beda halnya dengan tadi loh yang biasa ngapusi terus belanja janji terus otomatis pas dia bener-bener butuh kita yo paling gue ngapusi, biasanya tukang ngapusi gitu. Nah, maka beliau mengatakan di sini mengimani itu pasti terjadi, itu adalah bentuk keyakinan yang harus ada pada jiwa seorang muslim. Kemudian wa anna Isa ibnu Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bibabiluddin, dan kemudian Nabi Isa alaihi salam bin Maryam akan turun membunuh yang namanya Dajjal di daerah namanya Babiluddin. Babi itu pintu, Luddin itu Lut. Nah, ini nanti apa? Saya belum ketemu. Cuman memang di beberapa hadis tulisannya Babiluddin. Jadi ada sebuah tempat yang nanti ada menara putih, beliau turun di situ, kemudian ngejar Dajjal sampai Babiluddin. Nah, Babiluddin itu sebelah mana saya belum tahu, nanti saya cari. Yang jelas saya belum puas nyusun materi ini, insyaallah nanti saya tambahkan. Ini baru ketemu 84 halaman, insyaallah nanti saya tambahkan biar pol gitu. Nah, pertama kita ngomongkan ciri-cirinya Dajjal gitu. Ciri-cirinya Nabi SAW bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa andara ummatahu al-a'wara al-kadzdzab." Tidaklah setiap nabi itu pernah diutus melainkan mengingatkan kaumnya tentang manusia. Jadi Dajjal